Halo Masya Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, saya sudah merasakan kehadiran makhluk yang ingin berjumpa dengan diriku. Halo Masya Sayyidina Muhammad. Dia mendekat teman-teman. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Ya Allah. Mas. Assalamualaikum. Astagfirullah. Mister Yasman ternyata. Ini mohon maaf sebelumnya Mister, bagaimana kabar dan kenapa kau menggunakan ragam Mas Narwin ini, Mas Arya ini? Karena saya itu lebih suka dengan aroma bau dari si Arya ini. Aroma bau bagaimana maksudnya? Tidak perlu dijelaskan. Sudah, sini. Apa? Kamu nggak mau salaman apa bagaimana? Iya mau, cuma kan jenengan kalau saya salaman biasanya ditolak. Ini Lama tidak berjumpa ini. lah ngapa kok? Apanya? Apa ya? Ini sini. Lah, ini yang sering Astagfirullah. dipegang. Kalau Mister Yasman itu kan punya saya. Sip. Itu jangan buat. Duduk. Ini hak saya, harusnya jenengan yang nurut ke saya. Astagfirullah. Wish, ini. Allahu Akbar. Ini Iya. Ini mau dicetak ini bagaimana? ya uliran namanya. Uliran. Iya bisa naik turun ya gitu. Krek. Aing teh nyaho uliran. Bahasamu. Enggak sadar. Kaditu. Enggak dodok. Ini bareng-bareng. Enggak dodok lah. Nah, kalau seperti itu kan kelihatan ganteng. Tapi kalau yang lihat itu orang gila. Enggak. Saya kan datang ke sini untuk menjumpai sesosok makhluk Mas. Nah, Mister lah ya. ya. Tapi kenapa yang muncul itu jenengan seperti itu? Ya karena sosoknya itu saya. Kamu tuh bagaimana Ngik? Aduh. Sosok yang kamu temui itu saya. Masih tidak percaya? Begini maksudnya. Beribu-ribu makhluk. Kenapa harus jenengan seperti itu loh? Lah, wong beribu makhluk saja bisa saya kalahkan. Ya itu saya percaya lah. Ya begini saja. Jika memang itu jenengan, lantas jenengan ingin bertemu dengan saya ini mau ngapain? Mau bertemu tinggal di rumah ngapa? Ngajak ke hutan. Alah, di rumah itu rame. Udut sini. Alah malak mani. Tapi saya ini apa? Super. Ini aja. Berarti ini ada sesuatu hal seperti itu Tuhan atau gimana? Kamu masih ingat apa yang kamu bawa itu hilang? Ingat apa tidak? Apa? Saya nggak kehilangan apa-apa. Sesuatu yang kamu bawa. Ingat tidak? Berarti jenengan ya Mister Yasman. Kelakuan jenengan atau bagaimana? Selamat malam pejalan. Lama sekali tidak berjumpa dengan Mister Ngik ini ya. Ya para sedulur saudara-saudaraku ini. Kamu jangan sok-sokan jadi YouTuber di sini. Mohon maaf nih. Pengen aja jadi YouTuber. Ya biarkan. Yang penting kan airnya sudah saya ambil. Iya, waktu itu memang begini Tuan Mister Yasman. Saya bingung. Saya tidak mengira itu jenengan. Saya tidak sangka juga. Karena yang saya heran, kenapa tidak ada energi yang saya rasakan ketika jenengan itu mencurinya. Lah, Dan di sini sih sebenarnya itu
salah kalau jenengan melakukan hal itu. Salah. Iyalah. Saya itu bisa melakukan apa saja. Iya memang. Tapi kan harusnya di situ jenengan bilang atau kita rempuk terlebih dahulu gitu loh. Kan saya sudah bilang dalam hati saya. Kamu saja tidak dengar. Ya. Iyalah. Apa? Ya. Begini. Saya itu tahu air itu adalah air amanah. Saya tahu. Maka dari itu jenengan itu harusnya jika ingin mengambil sebuah keputusan ataupun apa, itu berunding, Mr. Yasman. Berunding dengan tidak ada rampungnya. Justru karena itu, ngik-ngik, saya ambil. Karena apa lagi? Ya karena kamu kelamaan. Masa ngadepin kayak gitu lama banget. Bukan masalah lamanya, Mr. Yasman. Saya kan mencari titik di mana Ki Panaspati itu berada. Dan saya belum menemukannya. Tapi jenengan mengambil air milikku dulu. Itu aja yang saya heran. Dengar dulu. Jika air itu masih di tanganmu, ya. Ya. Dengarkan. Iya. Kau akan langsung menuju ke benteng yang sedang kau hadapi. Kau akan mengetuk gerbangnya sambil bawa air. Ya kan? Ya itu tujuan saya. Itu rencanamu kan? Iya. Tapi jika tiba-tiba kau mati, ngik-ngik, bagaimana? Karena benteng itu bukan benteng biasa. Ya. Benteng itu dikelilingi oleh asap beracun. Bahkan dijaga ribuan siluman dari penjuru dunia. Berarti itu alasan jenengan. Ya. Mencuri airnya. Dan gerbangnya cuma bisa dibuka dari dalam. Kau harus mencari tahu itu dulu. Terus terang saja saya bingung memang. Harusnya jenengan datang memberitahu saya, bukan malah mencuri, menambah saya sebuah pikiran bahwasanya air itu dicuri oleh kawanan Ki Panaspati. Tenang, itu semua udah Mamas atur. Mamas. Saya itu mengambil air itu lewat sesuatu yang tidak terlihat. Ya, seperti kilat, seperti itu. Ya. Bercahaya. Tentu. Cepat sekali. Bahkan kau tidak bisa melihat jejakku kan, bukan? Ya. Karena apa? Karena saya paksa. Dia yang membuka gerbang sendiri untuk mengejarku. Ya. Dia kirim semua penjaganya keluar. Ya, itu salah satu rencana aku. Sudah, yang jelas semuanya sudah beres. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak Mr. Yasman. Hanya saja ya, sedikit saja saya minta, harusnya jenengan itu ngomong terlebih dahulu seperti itu. Jadi saya nggak panik, nggak berpikiran yang tidak seperti itu. Biarkan. Biar kamu berpikir lebih panjang. Panjang kali lebar kali tinggi. Itu sih rumus luas. Apa keliling itulah. Nah, terus kita mau ngapain di sini maksudnya? Mau ngapain? Iya kan jenengan ngajak bertemu di sini ya, satu hal mungkin jenengan sebenarnya pengen minta maaf ke saya kayaknya ini. Alah, untuk apa? Ya karena jenengan mencuri air itu leh. Kan saya sudah ngomong dalam hati saya. Angel. Saya sudah mengetahui semuanya. Ya. Air itu adalah hadiah, bukan dari salah satu syekh. Iya, Mr. Yasman kemarin. Memang. Syekh siapa? Syekh Maulana Giri Wasesa. Jadi jangan sesekali kamu sia-siakan. Allah Akbar. Ya insya Allah.
Mister Yasman. Dengarkan baik-baik, Nyik. Air itu ibarat air emas. Bukan kiasan, ya. Maksud apa tidak? Ini saya lagi mendengarkan jenengan ngomong. Sumber mata air Siti Tenang itu sejatinya adalah gudang emas. Sumber emas yang belum diketahui oleh manusia. Ribuan tahun batu kelut menyempurnakan air Siti Tenang. Setiap tetesnya menyerap sari bumi, menyerap emas yang murni, bukan emas yang bikin serakah. Saya tahu di dalam hati kamu pasti sedang mengatakan, tapi Syekh, bilang jangan muluk-muluk, sederhana saja, ya Mbak? Iya, saya itu. Ya, saya memang tahu. Makanya saya ingatkan, Nyik. Nilainya tidak di pasar, ya. Tidak kayak di pasar-pasar, Ya, tapi manfaatnya sangat banyak. Satu tetes bisa menyembuhkan orang yang hatinya terbakar dendam. Satu cangkir bisa bikin tanah tandus kembali subur. Bahkan jika satu gentong bisa menyelamatkan satu kampung dari wabah. Manfaatkan semua itu, Nyik. Tapi ingat, jangan jadi pamer. ya enggak, saya enggak pamerkan Nah. juga. Siapa yang datang meminta tolong, kasih. Siapa yang kehausan, beri. Mbok ngelak. Ya, Mister Yasman. Siapa yang tanahnya mati, siramkan. Itu baru namanya air. Ya, yang disiram ya namanya air. Iya, Le. Jangan pakai air uyuh. Itu namanya disiram. Tapi itu kencing. Iya, cuma berbeda di situnya. Namun ingat, jika jatuh ke tangan yang tamak, maka air itu akan jadi air biasa. Dengarkan ini penting ini yang nonton ini, sedulurku, penting ini. Hilang berkahnya, makanya harus dijaga. Hanya tangan yang tulus yang bisa pakai air itu. Dan Kongik sudah diuji, kau lulus. Ya. Dengar apa tidak? Dengar. Udut. Iya, ini udut, saya udut. Menemani jenengan ya harus udut ini. Dengarkan ini, Mr. Ngik-ngik, Yes, And- Mister Yasman. Dangik, Yasman. Yes. dan juga untuk para penjaga amanah ini. Dengarkan, ini sangat penting ini loh. Kalau kalian mendengarkan, insya Allah nanti kalian akan memahami. Tapi jika kalian tidak mendengarkan, ya sudah sana pergi saja. Ya, ketahuilah bahwa pusaka, saya bilangnya pusaka saja lah. Ya, terserah Pusaka jenengan. air Siti Tenang bukanlah sekedar air yang mengalir, ya kan? Yang namanya air kan mengalir. Ya, Bukan pula sekedar pusaka yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Saya mengetahui mengenai pusaka ini sudah sangat tua sekali, Tangik. oke. Ia adalah titipan yang mengandung manfaat besar bagi umat manusia. Apabila digunakan dengan niat yang lurus dan hati yang bersih. Jangan engkau memandang kekuatan yang ada di dalamnya sebagai kemuliaan dirimu. Sebab kemuliaan sejati tetap berasal dari Yang Maha Kuasa. Pusaka itu hanyalah perantara, Tangik. Sedangkan kesembuhan, keselamatan, dan pertolongan tetap dengan atas izinnya. Air Siti Tenang diciptakan sebagai sarana untuk menenangkan yang gelisah, menguatkan yang lemah, menyejukkan hati yang panas oleh amarah, dan menjadi penghibur bagi mereka yang sedang dilanda kesedihan. Banyak manusia yang tubuhnya sakit,
namun lebih banyak lagi yang jiwanya terluka. Maka manfaat terbesar dari pusaka air Siti Tenang itu adalah mengembalikan ketenangan kepada mereka yang kehilangan arah. Apabila air itu digunakan untuk membantu orang yang sedang sakit, maka gunakanlah dengan penuh kasih sayang. Jangan pernah menjadikannya alat untuk mencari pujian, kedudukan, ataupun keuntungan duniawi. Sebab apa? Sebab pada saat kesombongan memasuki hati penjaganya, saat itulah keberkahan yang terkandung di dalamnya akan berkurang, bahkan hilang. Ya. Ingat, semakin besar manfaat yang diberikan kepada manusia, semakin besar pula tanggung jawab yang dipikul oleh penjaganya. Jangan membeda-bedakan siapa yang datang meminta pertolongan, Ngik. Ya. Siap, Mr. Yasman. Orang kaya, orang miskin, orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal, semuanya adalah makhluk yang membutuhkan rahmat dan kasih sayang. Air Siti Tenang juga mengajarkan bahwa kelembutan lebih kuat daripada kekerasan. Air tidak pernah berteriak, namun mampu mengikis batu yang keras. Air tidak pernah meninggikan dirinya, namun selalu dicari oleh seluruh makhluk. Maka jadilah seperti air, rendah hati dalam langkah, namun besar dalam manfaat. Kelak akan datang masa ketika manusia lebih membutuhkan ketenangan daripada kekayaan. Pada masa itu, air Siti Tenang akan menjadi pengingat bahwa obat terbaik bagi hati yang gersang adalah ketulusan, keikhlasan, dan kedekatan kepada Yang Maha Kuasa. Dengar apa tidak, Ngik? Dengar, Mr. Yasman. Jagalah air itu sebagaimana engkau menjaga amanah yang paling berharga. Jangan gunakan untuk kesombongan, jangan gunakan untuk menyakiti, dan jangan gunakan untuk membuktikan kehebatan dirimu. Gunakanlah hanya untuk menolong, menguatkan, dan memberikan manfaat bagi sesama. Sebab apa? Hakikat terbesar dari pusaka air Siti Tenang bukanlah kekuatan yang dikandungnya, melainkan manfaat yang dapat dirasakan oleh umat manusia. Dan sebaik-baiknya penjaga pusaka adalah mereka yang mampu membuat banyak orang merasakan pertolongan, namun tidak pernah merasa dirinya sebagai sumber pertolongan itu sendiri. Ya, Siap. dan dengarkan semua ini, para saudara-saudaraku. Ini baterainya bagaimana sih ini? Maklum. Udah. Nah. Baterai udah ngelentru kayak kontol orang ngaceng. Tuh. Saru kamu. Lah ini tuh. Ya, tuh. tapi kan jangan diibaratkan seperti itu. Biarkan. Dengarkan kalian semua ya. Ketahuilah bahwa pusaka air Siti Tenang bukan hanya membawa manfaat bagi mereka yang datang mencari pertolongan. Dah lambene siar ya. Tetapi juga menjadi jalan turunnya keberkahan bagi mereka yang menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Barang siapa diberikan amanah untuk memiliki dan menjaga pusaka itu, lalu ia menjaganya dengan hati yang bersih, tidak sombong, tidak tamak, dan tidak menjadikannya alat untuk menindas sesama, maka keberkahan akan mengalir dalam kehidupannya sebagaimana air yang mengalir tanpa putus. Dengarkan ini yang lagi melihat ini. Keberkahan yang dimaksud bukanlah semata-mata banyaknya harta yang terkumpul, melainkan keluasan rezeki yang menenteramkan hati. Dengar. Sebab ada manusia yang memiliki banyak harta tetapi hidupnya penuh kegelisahan. Dan ada pula manusia yang hartanya sederhana namun hidupnya dipenuhi ketenangan. Maka keberkahan adalah ketika apa yang dimiliki membawa manfaat, rasa syukur, dan ketentraman. Suara apa, Mr. Yasman?
biarkan. Dengar apa tidak? Dengar. Apa itu? Saya kuncul juga ini. Oh, coba-coba mau. Mana itu? Sini, sini, sini. Apa itu? Jangan coba-coba mengganggu. Mana, Mister? Carilah. Dia tidak akan berani wujud. Dia tidak akan berani wujud. Kenapa, Mister Yasman? Biarkan, biarkan. Saya akan coba tunggu ini. Masih mau bergerak apa tidak ini? Jangan berani-berani menguping. Tuh, diingetin tuh. Ngilang, Mister Yaman. Tentu. Nggak ada apa-apa, teman-teman. Tapi jelas sekali suaranya tadi. Aduh. Dia mau bergerak atau tidak? Tapi sebelah sini suaranya asalnya ya, Mister Yasman. Mau wujud apa tidak? Hah? Hilangin aja, Mister Yasman. Ini mau dilanjut nggak? Lanjut, biarkan. Di sini aja kenapa? Jika nanti dia mendekat, nanti saya ikat. Mau diikat sama jenengan? Ya, oke lah kalau begitu. Oke, baik teman-teman. Tadi ada sedikit gangguan di sini. Tapi kata Mister Yasman yang kita hormati dan kita cintai ini, biarkan nanti diikat. Ya, tidak masalah, baik. Ya kan duduk aja. Oke, ini dipegang kamu tripodnya jadi. Ya. Dikira saya tidak tahu. Kau sedang mendekati saya. Biarkan. Mau mendekat lagi apa tidak? Biarin aja. Biarkan. Saya lanjutkan. Siap. Aduh, Jadi, saudara-saudaraku, keberkahan yang dimaksud bukanlah semata-mata banyaknya harta yang terkumpul, melainkan keluasan rezeki yang menentramkan hati, ya, tadi. Air Siti Tenang mengajarkan bahwa rezeki tidak selalu turun dari arah yang disangka-sangka. Ada yang diberi kesehatan agar mampu bekerja dan beribadah. Ada yang diberi sahabat yang baik untuk menuntunnya dalam kebaikan. Ada yang diberi ilmu dan bermanfaat sehingga kehidupannya menjadi lebih mulia. Ada pula yang diberi kecukupan harta agar dapat membantu banyak orang yang membutuhkan. Namun, ingat, semakin besar karunia yang diterima, semakin besar pula kewajiban untuk berbagi. Jangan sampai keberkahan yang turun berubah menjadi ujian karena keserakahan. Jangan sampai rezeki yang melimpah menjadikan hati keras dan melupakan asal dari segala nikmat. Maksud apa tidak? Maksud Ini saudara-saudara saya maksud apa tidak ini kira-kira? insya Allah semuanya maksud jika jenengan menjelaskannya pelan seperti ini. Tidak menggunakan nada marah ataupun nada keras. Nada keras itu perlunya karena apa? Jika mereka yang masih mengabaikan apa yang saya sampaikan, baru saya keras ini. Ingat saudara-saudaraku, kalian itu terpantau oleh saya loh. Walaupun saya tidak
Walaupun mungkin kalian tidak merasakan, tapi saya melihat kalian ini. Jenengan seperti tukang intip berarti ya. Jangan-jangan ini. Ingat, Bahaya. air Siti Tenang akan menjadi saksi bagi setiap perbuatan penjaganya. Jika digunakan untuk menolong, maka pintu-pintu keberkahan akan terbuka. Jika digunakan untuk kebajikan, maka jalan-jalan kemudahan akan dipertemukan. Namun, jika digunakan untuk kesombongan dan kepentingan diri sendiri, maka cahaya keberkahannya akan memudar sedikit demi sedikit. Sesungguhnya, rahasia terbesar dari air Siti Tenang bukan terletak pada airnya, melainkan pada amanah yang dikandungnya. Sebab pusaka itu mencari hati yang tulus, Dangik, bukan tangan yang rakus. Ia mendekati jiwa yang rendah hati, bukan jiwa yang haus akan pujian. Itulah sebabnya para penjaga pusaka sejati tidak pernah mengejar keberkahan. Mereka hanya berusaha menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Namun justru karena itulah keberkahan datang menghampiri mereka dari berbagai arah yang tidak pernah mereka sangka. Jadi, ringankanlah tangan kalian, wahai saudaraku. Selama kalian menjaga amanah ini dengan ketulusan, keberkahan akan mengikuti langkah kalian. Amin. Rezeki kalian akan dipermudah. Amin. Urusan kalian akan diringankan. Amin. Keluarga kalian akan diberikan ketentraman. Amin. Dan namamu akan dikenang bukan karena kekayaan yang kalian miliki, melainkan karena manfaat yang kalian berikan kepada banyak manusia. Amin. Jadi, pada intinya saudara-saudaraku yang melihat ini ya, jangan sampai kalian menjadi orang yang merugi. Karena apa? Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Benar sekali. Jadi, pergunakanlah Siti Tenang dengan baik, Dangik. Insya Allah. Jika ada yang meminang, kasih. Siap. Selagi niat baik, bukan niat yang jahat. Insya Allah, Mr. Yasman. Jika ada yang membutuhkan pertolongan, jangan pergunakan dengan nominal yang banyak. Cukup kau teteskan saja ke dalam air biasa. Itu manfaatnya sangatlah besar. Sudah tahu kosam amalannya, Dangik? Belum? Belum. Nanti saya kasih tahu. Ya. Baiklah. Jadi seperti itu saja. Mengenai urusanmu sudah beres. Kamu tinggal menjalankan amanah air Siti Tenang untuk mereka yang membutuhkan. Insya Allah, Mr. Yasman. Siapa tahu saudara-saudara saya ini ingin memiliki. Itu ngomong sama Dangik. Ngomong saja. Tidak usah basa-basi, saudara-saudaraku. Sudah jelas ini suatu amanah yang memang harus diemban oleh umat manusia. Bukan hanya menjadi pegangan, tapi untuk keberkahan kalian semua, sedulur-sedulurku. Apalagi di zaman yang sudah tidak benar ini. Arahnya mau dibawa kemana, ya kan? Iya, benar. Nah, harus butuh bimbingan, salah satunya air Siti Tenang. Cepat atau lambat, jika kalian pergunakan dengan hati yang bersih, kalian akan mendapat manfaat yang bahkan belum pernah kalian rasakan. Bisa dipegang ini omongan saya. Oke, Mr. Rohit. Oke saja. Oke, mungkin seperti itu saja. Saya mau kembali sleeping. Kenapa sleeping lah ini, Mas? Aryanya gimana? Ya saya bawa. Saya tak tinggal lagi kamu sendirian. Jenengan ngambil di mana lagi ini? Memangnya
Arya ini lagi nganggur, Arya lagi ada tugas Ya juga. makanya kenapa jenengan bawa ke sini, enggak jenengan saja gitu loh. Nanti kalau saya mewujudkan diri, kamu mau tertarik sama saya. Kamu kan sukanya sama pedang. Ini pedang buat medangin orang-orang yang ini. Malu-malu yang ngeyel gitu. Pedang senjatanya. Punyamu kayak gini nih, tuh. Alah, itu nggak usah dibahas kalau pedang yang itu. Sudah, Ya, lanjutkan. terserah jenengan sudah atau belum. Saya kan kesini karena ada undangan dari jenengan. Untung tidak saya tarik kondangannya. Kondangan. Ya, iya kan kamu diundang sama saya. Ini saya lagi nggak ada rokok ini, sini. Biar nggak, tidak usah nanti ini yang nonton ini berikan saya rokok ya. Kayak Maha Guru rokoknya, ingat. Sampaikan Ngik. Sampaikan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ini hilang. Walah. Baik teman-teman. Ternyata makhluk yang mencuri air itu adalah Mr. Yasman. Dan alhamdulillah juga, saya juga sudah mengucapkan terima kasih kepadanya bahwasanya dia telah membantu saya di misi kali ini. Dan tadi banyak penjelasan dari Mr. Yasman untuk manfaat dan kegunaan air Siti Tenang yang telah merendam batu kelut dan mengembalikan batu kelut ke asalnya itu. Monggo untuk jenengan disimak baik-baik apa yang tadi Mr. Yasman telah sampaikan ya. Alhamdulillah juga malam hari ini beliau datang menyisihkan sedikit waktunya untuk bertemu dengan saya. Saya doakan semoga Mr. Yasman selalu sehat walafiat. Dan tadi ada sebuah pesan bahwasanya belikan Mr. Yasman rokok, akan tetapi saya tidak tahu apa itu rokoknya. Baiklah teman-teman, ya seperti itu penjelasan dari Mr. Yasman. Dan mungkin saya pun akan kembali pulang untuk malam hari ini. Mungkin besok saya baru akan memulai lagi kembali eksplorasi saya. Saya akhiri video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa ini kayaknya makhluk yang di sini dicancang beneran sama Mr. Yasman ini. Apa? Baik teman-teman, saya akan bergegas untuk pulang terlebih dahulu.